Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pagi hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban ibadah sholat. Dan alhamdulillah ibadah sholat kita pagi hari ini kita laksanakan dengan baik di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Mudah-mudahan keistimewaan ini bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita semuanya, sehingga sholat kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga alhamdulillah, setelah kita melaksanakan ibadah jamaah sholat, kita menyempatkan diri untuk hadir di majelis kajian yang diselenggarakan oleh para pengurus Masjid Raya Syekh Zayed. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah, sekaligus kita dicatat oleh Allah sebagai hamba Allah yang selalu memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini sedikit kami sampaikan, alhamdulillah pada pagi hari ini tidak terasa kita sudah sampai ke Ashrul Awakhir. Ashrul Awakhir ini adalah 10 hari akhir di bulan Ramadan. Tidak terasa puasa kita sudah 20 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mencurahkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang betul-betul menjaga ibadah puasanya. Tanggal 11 sampai tanggal 20 Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan maghfirahipun kepada hamba-hamba yang mempertahankan ibadah puasanya sampai tanggal 20. Dan ini merupakan 10 hari yang terakhir. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang seakan-akan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mampu mempertahankan 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir, maka dia akan dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu mempertahankan puasa kita sampai di akhir bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang penuh ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diibaratkan bapak-bapak dan ibu-ibu,
Asyrul awakhir, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini bisa kita ibaratkan orang yang ikut lomba maraton. Biasanya orang yang ikut lomba maraton itu kalau sudah hampir sampai garis finish itu godaan-godaan banyak. Bahkan kadang-kadang godaan itu bukan dari orang luar, dari supporter-supporter kita yang keplok tangan. Saking senangnya tergelincir sebelum menginjak garis finish. Mungkin ini bisa kita renungkan di akhir-akhir bulan Ramadan ini, mungkin godaan-godaan duniawi ya, sudah mengganggu konsentrasi kita. Banyak sholat tarawih sudah ditinggalkan. Bahkan sering disampaikan oleh para mubaligh, para da'i, di akhir bulan Ramadan ini banyak pengumuman orang hilang. Karena apa? Sudah tidak ada di masjid lagi. Ternyata ketemunya di mal-mal yang terdekat. Nah inilah ya harus betul-betul kita pertahankan, kecuali kita meninggalkan ibadah-ibadah itu karena kita sakit atau ada darurat yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir bulan Ramadan sehingga kita betul-betul berjumpa dengan Idul Fitri, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini akan saya teruskan keterangan-keterangan saya di hari Jumat yang kemarin. Materi yang saya bawakan adalah bagaimana sikap kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Perlu kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran adalah sebaik-baiknya kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sudah saya sampaikan tentang fadilah-fadilah Al-Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran, keutamaan-keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Pagi ini akan saya sampaikan adab kita terhadap Al-Quranul Karim. Dalam kitab Qomituh Tughyan disampaikan bahwa cabang iman yang nomor 19, bahwa iman kita ini cabangnya banyak sekali. Kalau enggak keliru, macam-macam iman itu ada 77 cabang iman. Yang ke-19 adalah ta'zimul Qur'an wahtiramuhu, yaitu mengagungkan Al-Quran dan memuliakan Al-Quran. Mengingat bahwa Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya kitabnya Allah. Sebaik-baiknya kitabnya Allah yang diturunkan ke bumi, yang diberikan kepada sebaik-baiknya Nabi dan sebaik-baiknya Rasul. Kita adalah sebaik-baiknya umat. Kita punya kitab yang mana kitab itu adalah kitab yang super istimewa. Untuk itu kita harus memuliakan Al-Quranul Karim, menghormati Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah famin dzalika ayyaqra'ahu wa huwa ala thaharatin. Sebisa mungkin ya, adab kita terhadap Al-Quran yang pertama, adab itu adalah sopan santun
Barang siapa yang menjaga kesopanan, maka akan tercapai apa yang dicita-citakan. Lain kalau orang itu tidak pernah menjaga kesopanan, itu akan mencapai sesuatu yang ingin dicapai sangat sulit. Banyak orang pandai, tapi tidak tercapai cita-citanya, itu hanya karena kurang adab, kurang sopan santun. Maka kita, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, orang timur, ya, sangat-sangat menjaga kesopanan, adab, tata krama, akhlakul karimah yang harus betul-betul kita pertahankan. Di antaranya kalau kita membaca Al-Quran itu diusahakan, ya, diusahakan untuk suci daripada hadas kecil maupun hadas besar, walaupun tidak memegang. Ya, kalau kita membaca Al-Quran itu diusahakan badan kita ini suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Mengingat bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah yang suci, kalamullah yang bersih. Untuk itu kita harus juga menjaga tata sopan, tata krama, sopan santun. Di antaranya adalah ayyaqra'ahu wa huwa ala thaharatin wa alla yamassahu, walaupun tidak memegang. Kalau memegang Al-Quran itu wajib suci, baik daripada hadas kecil maupun hadas besar. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Yang nomor 2, termasuk sopan santun membaca Al-Quran itu adalah wa ayyastaka wa yatakhallala inda iradati qiraatihi. Diusahakan sewaktu kita akan membaca Al-Quran itu kita usahakan alatul qiraah, alat untuk membaca itu bersih. Alat untuk membaca itu apa? Tidak ada lain kecuali lesan. Lesan, lidah, gigi. Ini merupakan alatul qiraah, alat untuk membaca Al-Quran. Lesan, ya, mulut, lidah, dan gigi. Ini dibersihkan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat-sangat menganjurkan kepada kita agar supaya sebelum kita sholat, sebelum kita membaca Al-Quran, itu disunatkan untuk siwakan. Yaitu siwak memakai kayu arok yang sudah terkenal itu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka membersihkan alat-alat untuk membaca Al-Quranul Karim. Siwakan itu sangat-sangat penting. Banyak hadis-hadis yang menerangkan agar supaya kita ini kalau ingin membaca Al-Quran, kalau kita menghadap kepada Allah, menghadap kepada Allah itu adalah sholat, berdialog dengan Allah itu adalah membaca Al-Quran. Nah, kita kalau berdialog dengan Allah, muhadatsah, tutur kata, matur kepada Allah, kita usahakan mulut kita itu yang bersih, yaitu dengan siwakan itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, yang ketiga, sewaktu kita membaca Al-Quranul Karim, wa ayyastabiya liqiraatihi qa'idan in kana fi ghairi sholatin wala yakunu muttaqian.
Kalau kita membaca Al-Quran, diusahakan duduk yang tenang, duduk yang bagus. Ya, duduk itu ada 3. Ya, duduk membaca Al-Quran itu ada 3. 1, duduk dalam posisi iftirash. Iftirash itu apa? Iftirash itu sewaktu kita sholat di tahiyat awal. Ya, di tahiyat awal itu namanya sholat iftirash. Bokong kita ini dilemei oleh kedua kaki kita. Itu duduk yang betul-betul dicintai oleh Rasulullah. Seandainya duduk iftirash itu capek, kesel, itu bisa berubah, posisinya bisa berubah menjadi duduk iftirash. Ya, tawarruk, dari iftirash ke tawarruk. Tawarruk itu apa? Tawarruk itu duduk di tahiyat akhir. Ya, duduk di tahiyat akhir itu namanya duduk tawarruk. Tawarruk itu meninggalkan lemek bokong kita sampai ke sajadah. Seandainya duduk tawarruk itu capek, kita bisa tarobuk. Tarobuk itu apa? Silo. Nah, duduk ini yang ketiga ini, yang 3 macam duduk ini kita gunakan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Nyuwun ngapunten, jangan membaca Al-Qur'an mboten duduk ning une dadi o. Napa? Ndodok. Maca Quran kok ndodok. Layam bagi ora prayoga, nggih. Une diganti o, ya, ndodok. Kanjeng Nabi Muhammad SAW kurang senang belajar membaca Al-Quran, nemoni tamu itu kok dengan dodok, karena dodok itu tempatnya di belakang atau di ruang kamar mandi atau toilet. Ya ini, ya. Qaidan ingka nabi ghairi sholatin wala yakunu muttaqian. Maaf, membaca Al-Qur'an itu jangan sampai duduk tapi apa ya? Sukunya maju itu apa? Kakinya maju itu apa? Selonjor, okay. Selonjor itu bahasa Indonesianya apa? Selanjar. Angel ya, bahasa selonjor itu apa bahasanya? Itu juga kurang bagus kalau sewaktu membaca Al-Quran. Ya. Ya. Karena apa? Membaca Al-Quran itu adalah berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi duduk dengan tenang, dengan 3 duduk yang sudah kami sampaikan tadi. Yang selanjutnya, wa ayyal basasiya battajammul li'annahu munajin rabbahu. Kita usahakan sewaktu kita membaca Al-Quran itu menggunakan atau memakai pakaian yang baik. Bukan baru, itu bukan. Tapi yang baik, yang sopan. Ya, karena apa? Ya karena li'annahu munajin rabbahu, karena kita baru bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baru curhat kepada Allah, kita baru berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Mangkor Al-Qur'an faqad hadatsa indallah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an seakan-akan dia bermuhadatsah, jagongan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka berpakaianlah pakaian yang pantas, pakaian yang baik, ya, bukan baru. Islam itu tidak menganjurkan pakaian yang baru, itu tidak. Islam menganjurkan pakaian yang
baik, yang pantas. Laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Bukan dikatakan orang yang berhari raya Idul Fitri itu orang-orang yang pakaiannya baru, bukan. Yang beridul fitri adalah orang yang taatnya tazid, taatnya bertambah. Jadi berpakaianlah yang baik. Selanjutnya di antara adab atau sopan santun membaca Al-Qur'an adalah wa ayyastaqbilal qiblata liqiraatihi. Ya. Sewaktu membaca usahakan menghadap kiblat. Ya, seperti di Masjid Raya Syekh Zayed ini bangku Quran ditata dengan rapi dan diusahakan yang membaca itu otomatis menghadap ke kiblat. Ini adalah usaha agar supaya sewaktu kita membaca Al-Qur'an itu bisa menjaga adab tata krama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu mungkin sewaktu kita membaca Al-Qur'an, ya, sewaktu kita membaca Al-Qur'an itu lehernya, tenggorokannya itu gatel sehingga sering dehem-dehem. Sering dehem-dehem itu apa? Ya, mungkin gatel kayak gitu loh. Nah, itu lebih baik berhenti sebentar lantas berkumur agar supaya suaranya indah lagi, suaranya bagus lagi. Ya. Coba kita renungkan, kita bayangkan, sewaktu kita jagongan dengan Pak Camat mungkin, atau kita jagongan dengan Bapak Menteri Agama, di tengah-tengah jagongan itu kita itu kemungkinan kurang beradab, ya. Apalagi kalau kita berjagongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu segera berhenti sebentar lantas berkumur atau minum. Itu kemungkinan gatel-gatel, ya. Itu dalam tenggorokan kita itu akan terobati. Demikian juga mungkin di tengah-tengah kita membaca Al-Qur'anul Karim, mungkin capek atau ngantuk. Di tengah-tengah membaca Al-Qur'an kok tasa'ab itu apa? Angop. Angop itu bahasa Indonesianya apa? Angop. Menguap. Mosok menguap. Menguap itu kayak banyu nguap. Apa? Angop itu apa? Wah, gitu loh. Itu karena capek atau karena itu sesuatu yang tidak bisa kita bendung. Monggo kalau yang semacam itu lebih baik sebaiknya, bukan lebih baik, sebaiknya tangan kita ini kita tutupkan ke mulut kita. Yo angop, tetapi ditutupi. Ojo malah dijembarke. Wah, itu jangan. Karena apa? Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tasa'aba wa ayyaqra'a ala tartil. Diusahakan kita membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang baik, tartil, indah, sesuai dengan tajwidnya. Ya, seperti tadi Mas Kiai Zulfa imam dengan suara yang bagus, bacaan yang bagus, itu indah, enak didengar.
enak di rungokke iki penak. Kalau kita membacanya Al-Qur'an yang semacam itu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan bacaan-bacaan kita. Ya, digunakan tartil yang bagus. Demikian juga wa an yu'addiya likulli harfin haqqahu minal ada, diusahakan semaksimal mungkin huruf-huruf dalam Al-Qur'an itu juga dijelaskan. Karo hak ya hak betul. Jangan sampai kecampuran kha. Karo sin ya sin betul. Jangan kecampuran shin. Kalau shin ya yang shin betul. Jangan kecampuran shot. Sin, shin, shot. Itu hampir sama. Ya. Tetapi ada perbedaannya. Kalau nanti dianggap sama, itu nanti merubah arti. Ya. Oleh karena itu, maaf, membaca Al-Qur'an itu sebaiknya digurukan di depan guru, agar supaya bacaan kita ini betul. Huruf-huruf itu akan menuntut kepada kita besok di akhirat. Ya Allah, kemarin si Abdul Karim membaca saya, sebetulnya saya hak, tetapi dibaca oleh Abdul Karim sebagai huruf kha. Itu akan dituntut semua huruf-huruf Al-Qur'anul Karim. Ya, oleh karena itu harus tartil, alon, ojo kesusu, ya, dengan suara yang baik, dengan tajwid yang baik. Itu insya Allah bisa kita resapi dalam hati kita masing-masing, walaupun kita tidak tahu artinya. Walaupun kita tidak tahu artinya, tetapi membacanya dengan bacaan yang bagus, itu akan meresap dalam hati kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya wa alla yatruk as-sahifah mansyurah idza wada'aha. Kita jangan sampai membaca Al-Qur'an setelah selesai, ya, Al-Qur'an kita tinggalkan dalam keadaan terbuka. Jangan. Kalau sudah selesai kita membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu kita tutup. Itu termasuk adab sopan santun sewaktu kita membaca Al-Qur'anul Karim. Jangan terbuka mangsyurah. As-sahifah mangsyurah idza wada'ah. Jangan sampai terbuka. Selanjutnya wa alla yadha'a fawqahu syai'an minal kutub. Ya, diusahakan, ya, jangan sampai kita meletakkan sesuatu apapun di atas Al-Qur'anul Karim. Dulu sewaktu saya mondok, itu ada lomba kebersihan kamar. Ya, ternyata sang juri itu menilainya bukan tentang kebersihan kamar tok, itu bukan. Ternyata yang dinilai adalah nilai yang tertinggi adalah bagaimana santri itu mengatur tempat-tempat kitab. Kalau ada Al-Qur'an di atasnya ada kitab, itu nilainya 4 atau 5. Nilainya rendah. Karena apa? Belum bisa meletakkan Al-Qur'an di tempat yang selayaknya. Al-Qur'an adalah tempat yang paling tinggi. Jangan sampai di atas Al-Qur'an itu ada kitab-kitab yang lain. Walaupun kitab hadis, walaupun kitab tafsir, walaupun apalagi majalah-majalah dan lain-lainnya. Al-Qur'an harus yakunu abadan alian ala sairil kutub. Harus di atas segalanya. Nomor selanjutnya adalah sewaktu kita membaca, sebagaimana Masjid Raya Syekh Zayed menyediakan yang begitu banyak bangku-bangku. Ya, kita itu
mungkin melihat di kampung ada orang yang membaca Al-Quran, duduk bersila, terus Quran di bawah, tidak ada istilahnya tidak ada bangku atau tidak ada bantal, sehingga tingginya Al-Quran dengan kaki itu sama. Nah, ini tidak dilayam bagi orang prayoga, tidak sepantasnya. Masa Al-Quran tempatnya podo karo sikil kita. Kita usahakan adalah dengan bangku atau mungkin dengan bantal atau dengan apalah. Sekarang maaf sekali. Baru saya rembuk di depan Bahsul Masail di pondok-pondok pesantren. Banyak sekali meja untuk membaca Al-Quran itu kan namanya rekal. Paham nggih? Rekal. Itu sekarang yang dipakai itu bukan meja, tapi dingklek yang beli dingklek untuk mencuci pakaian, ya itu kan kecil, ya. Itu tinggu bangku ngaji. Lah ini bagaimana hukumnya? Bangku untuk biasane nggo nemplekke bokong, ning kok ini tinggu nemplekke Quran. Lah piye wallahu a'lam, saya belum tahu jawabannya. Tapi ini menjadi permasalahan. Alhamdulillah Masjid Zayed menyediakan Al-Quran yang begitu banyak dan bangku-bangku yang siap untuk digunakan. Ini langkah yang sangat bagus sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya masih banyak sekali ya tata krama tentang bagaimana sikap kita membaca Al-Quranul Karim. Yang perlu kami sampaikan lagi adalah wa alla yaqra'a fil aswaq wala fi mautinil laghat wal laghwi. Ya, jangan sampai kita ini membaca Al-Quran di pasar, ya, yang jero pasar, atau di tempat-tempat yang ramai, di mana orang-orang di situ sulit untuk memuliakan Al-Quran. Ini terus terang kami sampaikan. Baru-baru ini, mungkin setengah tahun yang lalu lah, ya, ini ada gerakan membaca Al-Quran di pinggir jalan. Ya, ada. Enten apa mboten? Pernah mireng nggih? Mungkin waktu dulu yang pertama kali di Malioboro, Yogyakarta, itu digerakkan masyarakat, itu membaca Al-Quran di pinggir jalan. Jumlahnya tidak sedikit, dan itu merambat ke Solo. Ya. Nah ini dalam kitab Qomi'ut Tughyan, hal-hal yang semacam itu layam bagi action, tetapi kurang tepat. Di mana Al-Quran itu kalau dibaca, usahakan orang yang duduk di situ itu menghormati Al-Quran. Lah kalau membacanya di pinggir-pinggir jalan, itu orang yang simpang siur atau apa melalang lewat itu kurang perhatian dengan Al-Quran. Bahkan sok kadang kalau orang yang berjalan, ya, orang jaluk, orang dingklo, orang jaluk ngapura lewat sik, enggak, dengan sombongnya membaca apa? Berjalan di depan orang-orang yang baru membaca Al-Quran, sehingga nilai Al-Quran, kewibawaan Al-Quran itu berkurang karena tempatnya tidak tepat. Nah ini tidak dianjurkan oleh para ulama, para kiai, para salafus sholih. Para ulama-ulama zaman dahulu sudah mengarang kitab yang mana
tidak diprayogakan untuk membaca Al-Quran di pasar. Karena pasar itu apa ya, nyuwun ngapunten sok kadang kala banyak penipuan, sumpah-sumpah palsu ya. Demi Allah iki wis dinyang semene padahal durung dinyang sama sekali. Di situ Al-Quran kok dibaca. Nah ini kurang tepat. Dan masih banyak sekali hal-hal yang ada kaitannya dengan sikap atau sopan santun kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Yang terakhir ya, jangan sampai kita itu membaca Al-Qur'an tetapi yang mendengarkan itu malah nesu. Ya. Maca Quran ning sing ngrungokke nesu. Siapa itu? Min saqamin, yaitu membaca Al-Qur'an di depan orang yang sakit, tapi sakitnya sakit untu. Loroh untu itu krungu wong nyuwara nesu kok. Nah, kita membaca Al-Qur'an di depan orang yang baru sakit semacam itu malah diprayogake ora sah. Walaupun Al-Qur'an itu syifa'ul lima fis sudur. Ya, syifa'ul lima fis sudur merupakan obat bagi penyakit-penyakit. Tetapi bagi itu harus istilahnya cocok dengan keadaan. Ojo nganti malah rasa maca Quran loh. Akhirnya kan yang sakit itu ngonek-ngonek ke Quran. Akhirnya Al-Quran tidak berwibawa. Cukup kalau orang yang baru sakit gigi itu ya kita doakan dengan nggak usah banyak bicara, utawa dilus-lus ikine sudah cukup ya. Pancen tilik wong loro gitu sebaiknya berdoa dan demok yang sakit mana, terus ditanya opo sing dirasake. Itu memang sunatnya semacam itu. Seperti saya baru saja saya sakit ya, saya ditiliki konco-konco saya, terus saya didemok kene, terus ditakoni rasane piye Dul? Ya tak jawab ora neng rasane apa-apa. Lah wong kowe ora nggawa apa-apa kok takon rasane apa? Yen kowe nggawa jeruk ya tak jawab rasane jeruk ra ngono. Lah ini Bapak-bapak, marilah kita menggunakan sisa-sisa Ramadan ini kita gunakan untuk menghatamkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan cara-cara yang semacam itu. Insya Allah Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dairi wat tughyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak kecil yang mau duit, ke sini saya kasih.